Perkembangan, sambutlah keterbatasan. Aku tidak punya cukup waktu, uang, orang, atau pengalaman. Berhentilah mengeluh, sedikit itu bagus. Keterbatasan adalah keuntungan yang tak terduga. Sumber daya yang terbatas memaksa Anda untuk bekerja dengan apa yang Anda punya. Tidak ada ruang yang tidak terpakai. Hal itu memaksa Anda menjadi kreatif. Pernah melihat senjata yang dibuat narapidana dari sabun atau sendok? Mereka membuatnya dari bahan seadanya. Kami tidak berkata bahwa Anda harus pergi dan menonjok seseorang, melainkan menjadi kreatif. Anda akan kagum dengan apa yang dihasilkan dengan sesuatu yang sedikit. Penulis menggunakan keterbatasan untuk mendorong lahirnya kreativitas. Dalam keterbatasannya, Shakespeare menciptakan sonata, puisi 14 baris dalam sajak bersuku 5 dan berirama iambik dengan irama tertentu. Haiku, puisi pendek khas Jepang, dan pantun jenaka juga memiliki aturan ketat yang mengantarkan hasil yang kreatif. Penulis seperti Ernest Hemingway dan Raymond Carver memaksa diri untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan jernih. Mereka mendapatkan hasil yang maksimal. The Prince is Right, acara kuis yang berjalan paling lama sepanjang sejarah, juga merupakan contoh kreatif hebat yang lahir dari sikap menyambut keterbatasan. Acara ini memiliki lebih dari 100 permainan dan masing-masing diawali pertanyaan, berapa harga barang ini? Formula sederhana ini memikat penggemar selama lebih dari 30 tahun. Berbeda dengan mayoritas maskapai yang menerbangkan bermacam-macam model pesawat, Southwest hanya menerbangkan Boeing 737. Hasilnya, setiap pilot, pramugara atau pramugari, dan anggota kru Southwest lainnya bisa bekerja di penerbangan kemanapun. Selain itu, semua bagian di Southwest cocok dengan pesawat itu. Dengan begitu, ongkos menjadi lebih rendah dan bisnis ini lebih mudah dijalankan. Mereka menjadikan mudah untuk diri mereka. Ketika mengembangkan perangkat lunak di Basecamp, kami menghadapi banyak keterbatasan. Agen desain kami bekerja melayani klien yang sudah ada dari tempat dengan perbedaan waktu 7 jam. David mengerjakan pemrograman di Denmark, sedangkan selebihnya di Amerika Serikat. Tim kami kecil dan tidak ada pendanaan dari luar. Keterbatasan ini memaksa kami untuk mempertahankan produk yang simpel. Sekarang ini, kami memiliki lebih banyak sumber daya dan pegawai, tetapi kami tetap memberlakukan batasan. Kami memastikan hanya 1 atau 2 orang yang menggarap satu produk dalam satu periode, dan kami selalu meminimalkan fitur. Cara membatasi diri seperti ini mencegah untuk menciptakan kemubaziran. Buatlah produk setengah jadi, bukan produk abal-abal. Anda dapat mengubah ide menjadi sebuah produk asal-asalan dalam waktu cepat dan berusaha melakukan semuanya sekaligus. Namun, Anda tidak bisa melakukan apapun yang Anda ingin lakukan dan melakukannya dengan baik. Anda memiliki waktu, sumber daya, kemampuan, dan fokus yang terbatas. Melakukan satu hal dengan benar saja sudah sulit, apalagi mencoba melakukan 10 hal sekaligus dengan baik. Jadi, korbankanlah yang Anda sukai demi sesuatu yang lebih besar. Pangkas ambisi Anda, lebih baik menghasilkan produk setengah jadi daripada produk utuh, tetapi abal-abal. Lagi pula, sebagian besar ide hebat Anda tidak akan tampak sehebat itu. Begitu Anda mendapat banyak sudut pandang, jika ide itu memang sangat fantastis, Anda pasti akan menggarapnya. Walaupun nanti banyak hal yang menjadi lebih baik jika dibuat sederhana. Sutradara memangkas adegan-adegan bagus untuk membuat film yang istimewa. Musisi melepas lagu yang bagus untuk membuat album yang hebat. Penulis menghilangkan beberapa halaman yang bagus untuk membuat buku unggulan. Kami pun memangkas separuh buku ini antara draft terakhir dan hingga draft yang benar-benar final. Dari 57.000 kata menjadi 27.000 kata. Percayalah, lebih baik begitu. Jadi, mulailah memangkas
pangkaslah sehingga menjadi satu kesatuan yang baik. Mulailah dari epicentrum. Ketika Anda memulai sesuatu yang baru, akan ada kekuatan yang memotivasi Anda dari manapun. Ada hal yang bisa, ingin, dan harus dilakukan. Mulailah dari yang harus dilakukan, mulailah dari epicentrum atau titik pusat. Sebagai contoh, jika membuka gerai hotdog, mungkin yang dipikirkan bahan-bahan pelengkap, gerobak, nama, dan dekorasinya. Namun, poin utama yang seharusnya Anda cemaskan adalah hotdog itu sendiri. Hotdoglah epicentrumnya, yang lainnya bersifat sekunder. Cara menemukan epicentrum adalah dengan bertanya pada diri sendiri, kalau saya menghilangkan ini, apa yang akan saya jual? Gerai hotdog bukanlah gerai tanpa hotdog. Anda bisa saja menghilangkan bawang, bumbu penyedap, mustard, dan lainnya. Sebagian orang mungkin tidak suka dengan hotdog tak bertopping, tetapi Anda tetap punya gerai hotdog. Namun, Anda benar-benar tidak bisa memiliki gerai hotdog tanpa hotdog sama sekali. Jadi, bayangkan Anda sebagai epicentrum. Pikirkanlah bagian dalam diri Anda mana yang tidak bisa dihilangkan. Jika Anda bisa terus berjalan tanpa alat ini atau itu, maka keduanya bukan epicentrum. Setelah mendapatkannya, Anda akan tahu. Kemudian, fokuskan seluruh energi untuk membuat bagian itu menjadi yang terbaik. Abaikan detailnya sejak awal. Para arsitek tidak memusingkan ubin apa yang akan dipasang di kamar mandi atau merek mesin cuci apa yang akan dipasang di dapur, kecuali setelah rencana bagian lantai dirampungkan. Mereka tahu detail-detail ini sebaiknya diputuskan belakangan. Anda seharusnya melakukan hal yang sama terhadap ide Anda. Detail memang membuat perbedaan, namun terlalu awal memikirkan detail akan menciptakan perselisihan, penundaan, dan banyak rapat. Anda terjebak pada hal-hal yang kurang penting. Anda membuang waktu untuk memutuskan sesuatu yang tidak membawa perubahan. Jadi, abaikan saja detailnya untuk sementara. Fokuskan pada hal-hal mendasar dulu dan pikirkan hal-hal spesifik itu nanti. Ketika mulai mendesain sesuatu, kami menandai ide dengan spidol tebal daripada ballpoint. Kenapa? Ujung ballpoint terlalu lancip dan resolusinya terlalu tinggi, membuat kita untuk mencemaskan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Misalnya, menyempurnakan warna bayangan atau apakah harus menggunakan titik-titik atau garis sambung. Ujung-ujungnya, Anda fokus pada hal-hal yang tidak perlu. Spidol tidak akan berdampak seperti itu. Kita hanya menggambar bentuk, garis, kotak, itu sudah bagus. Walt Stanfield, instruktur gambar terkenal untuk Walt Disney Studio, biasa mendorong para animator untuk melupakan detail di awal. Alasannya, detail tidak membawa pengaruh apapun pada tahap awal. Di samping itu, seringkali Anda tidak tahu detail yang penting kecuali jika Anda sudah memulai. Saat itulah Anda akan mengetahui apa yang perlu diperhatikan, akan terlihat bagian yang terlewat, dan saat itulah Anda perlu perhatian penuh, bukan sebelum.